warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran di pertemuan ke-12 ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama saya, Ibu Fiti Medona, SPDI. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Tentunya sangat luar biasa. Sebelumnya, marilah kita selalu mengucapkan salawat dan salam. Tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah, beliau telah berhasil membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang disinari oleh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Anak-anakku sekalian, kita di dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan banyak orang, banyak kegiatan, banyak aktivitas yang tidak luput dari sebuah kata ilmu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyebarkan agama Islam lewat ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mari kita saksikan, mari kita dengarkan di pertemuan ke-12 ini dari bab ke-6 di kelas 8, yaitu semester ganjil pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Anak-anakku sekalian, tadi Bu Dona mengatakan seperti ini. Pada pagi hari ini, kenapa? Pada pagi hari itu semangat kita sedang bagus-bagusnya. Maka mau Ananda mendengarkan pada siang hari, sore hari, malam hari, Bu Dona selalu mengatakan, marilah kita dengarkan pada pagi atau siang. Kenapa? Biar semangat Ananda terpacu untuk mengikuti pembelajaran ini. Amin ya Rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kata, tanpa memperpanjang mukadimah, kita masuk ke Daulah Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana Anda mengetahui periode-periode yang ada pada masa Umayyah yang terdiri dari dua, yaitu Daulah Umayyah di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia. Lalu judulnya tentang ilmu pengetahuan, otomatis kita akan mempelajari bagaimana Daulah Umayyah pada saat kita melihatnya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Lalu hikmah dari pembelajaran ini untuk apa? Satu, untuk meningkatkan rasa cinta kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim untuk cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita tidak melupakan sejarah, apalagi sejarah Islam. Jadi, dengan mempelajari tentang Bani Umayyah, Ananda akan tahu bagaimana menuntut ilmu pada masa Daulah Bani Umayyah. Selanjutnya, bagaimana Ananda percaya diri, berani dan bertanggung jawab dengan adanya ilmu pengetahuan. Lanjut, oke. Daulah Umayyah. Daulah Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Dan sekitarnya, Daulah Umayyah ini terbagi menjadi dua, yaitu periode untuk Damaskus dan periode untuk Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah
berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke Bani Abbasiyah. Masa keemasan pada masa Bani Umayyah di Damaskus yaitu pada masa Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia berdiri selama 275 tahun. Lama bukan? Itu bertepatan dengan 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan Bani Umayyah pada masa itu. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, Hakam Al-Muntasir. Lalu, kenapa kita harus berbicara akhir dari masa periodenya, sedangkan Daulah Umayyah di Damaskus belum? Mari kita jelaskan. Pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Di Daulah Damaskus ini terjadi pada tahun 661 Masehi sampai 751 Masehi. Daulah Umayyah terdiri dan berdiri selama 90 tahun, yaitu 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, atau bertepatan dengan 661 Masehi sampai 751 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama. Adapun secara lengkap para khalifah Bani Umayyah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Umayyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad. Inilah peta wilayah kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Anda bisa melihat wilayah kekuasaannya di Damaskus. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan masa Umayyah meliputi 1. Ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan, dan ilmu filsafat. Jika Anda bertanya, masa keemasan Daulah Umayyah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi meningkatkan pembangunan, di antaranya membangun panti, membangun jalan, pabrik, gedung, pemerintahan, dan masjid yang megah. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas Daulah Umayyah di Damaskus, marilah kita membahas Daulah Umayyah di Andalusia. Pada tahun
756 Masehi hingga 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Lalu, Khalifah Umayyah yang memerintah di Andalusia atau Spanyol adalah sebagai berikut. Yang diawali oleh Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 756 Masehi hingga 788 Masehi, hingga Hisham ketiga pada tahun 1027 Masehi hingga 1031 Masehi. Jadi jelas bukan kalau periode dari Bani Umayyah terdiri dari dua periode, yaitu Damaskus dan Andalusia. Berikut adalah peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Ananda bisa melihat dan memperhatikan peta berikut ini. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuannya Ananda bisa perhatikan di buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab ke-6 kelas 8 semester ganjil. Berikut juga dengan pertumbuhan kebudayaannya. Anak-anakku sekalian, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab ke-6 kelas 8 semester ganjil yang membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Umayyah yang terdiri dari dua periode ini akan Budona ringkas menjadi Bani Umayyah terdiri dari dua periode. Periode yang pertama adalah di Damaskus, periode yang kedua adalah di Andalusia. Mereka memiliki kepemimpinan dan selanjutnya setelah 1031 Masehi dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya, yaitu Bani Abbasiyah. Kapan kita akan membahas Bani Abbasiyah? Ya, ditunggu di kelas 8 ini semester genap. Anak-anakku sekalian, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan saat ini, otomatis terkadang kita melupakan sejarah. Apalagi sejarah-sejarah Islam yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari media-media yang menyebabkan kita sedikit lupa. Padahal sejarah ilmu pengetahuan, terutama sejarah ilmu pengetahuan Islam, sangat luar biasa. Tokoh-tokoh yang hebat dan luar biasa, dan sampai saat ini perkembangannya masih kita ikuti. Demikianlah anak-anakku sekalian, bab ini Budona akhiri. Marilah kita selalu belajar bersama, mengikuti pembelajaran ini, mengikuti semua pembelajaran di SMP, di SMA, di tingkatan selanjutnya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta ilmu pengetahuan, tidak hanya pengetahuan umum, tetapi pastinya pengetahuan Islam. Jika ada ucapan Budona yang salah, itu keluar dari mulut Budona, dan jika ada kata-kata yang benar, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.